Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan komen ya dari teman kita. Oke, so di sini ada Mbak Kristianawati. Mungkin ada Mbak Kristiana ya, gitu aja ya. Wah Mbak, pekerjaan sama persis dengan saya. Dulu saya datang dari 2004 pas interview satu majikan, datang ke sini kerja 3 rumah. Satu di Bisan, rumah bosku kontrakan. Nanti malamnya pulang ke Jalan Kayu. Pagi pergi ke rumah amanya bersih-bersih, ada akung sama ama. Malamnya nanti pulang ke Jalan Kayu. Tiap hari gitu sampai sekarang masih betah puluhan tahun. Masya Allah, keren banget ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya ya, yang kalian mungkin berpikiran bahwasanya enak tuh kerja di Singapura, rumahnya kecil ya, nanti dapat liburan, terus bisa main HP. Jangan dulu berangan-angan enak-enak dulu ya Mbak, karena di sini nasib gak ada yang tahu. Seperti halnya Mbak ini dan juga seperti halnya nasib saya. Oke, karena di sini nasib saya dengan nasibnya Mbak ini sama ya. Kita dipekerjakan lebih dari satu alamat, tapi waktu itu kan saya belum tahu aturan yang ada di surat kontrak kerja. Jadi waktu itu saya cuma diam teman-teman ya. Tapi kalau saat ini alhamdulillah saya kan sudah memegang yang namanya kertas lembaran yang di dalamnya itu tertera ya apa saja sih yang ada di dalam isi kontrak kerja itu. Nah dari sini kalau kalian yang nggak punya ataupun nggak dikasih dari sang majikan tentang surat kontrak kerja itu, kalian bisa yang namanya minta. Tapi buat yang pemula mungkin nggak berani ya Mbak ya, karena saya juga paham, saya juga tahu bahwasanya kalau kita masih pemula itu masih takut ya, masih merasa nggak enak atau ya yang mungkin takut ya, yang pasti takut. Oke, so di sini saya mau membeberkan, mau mengasih tahu ke kalian semuanya bahwasanya di dalam isi kontrak kerja itu ya teman-teman, itu sebenarnya kita nggak boleh dipekerjakan lebih dari satu alamat. Itu menyalahi aturan ya, itu dilarang oleh yang namanya MOM, nggak boleh. Itu nanti kalau kalian benar-benar bisa mengadu ya, bahwasanya majikan kalian akan kena denda teman-teman, nggak boleh, itu larangan. Apalagi misalkan majikan kalian itu punya sebuah kedai dan kalian dipekerjakan di kedai itu nanti kalau suatu saat ada polisi yang keliling di Singapura nih, selalu ada polisi keliling ya, bahwasanya nanti kalian dimintai permit ya, loh kamu kerjanya di alamat ini tapi kamu kenapa dipekerjakan di kedai ini, bakalan ditangkap tuh teman-teman, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi di sini mbaknya itu bertahan puluhan tahun tapi kerjanya itu pindah-pindah. Maksudnya pindah-pindah itu bagaimana? Kalau pagi di Bisan, di rumah kontrakan si memnya, nanti malamnya pergi ke Jalan Kayu, terus pagi lagi mbaknya bilang dan dipekerjakan di rumah akung dan juga amanya, seperti itu ya. Pokoknya 3 tempat ya, tiga tempat, 3 alamat kayak gitu. Tapi mbaknya di sini menikmati ya, jadi di sini mbaknya bisa bertahan sampai puluhan tahun, tapi jarang banget yang bisa bertahan seperti mbaknya ini. Karena apa? Di sini banyak sekali yang bakalan merasa menjadi beban lah, ngeluh karena merasa capek harus riwa-riwi ke sana ke sini kayak gitu ya. Tapi di sini mbaknya ini justru merasa nyaman, enjoy ya, menikmati banget dengan pekerjaan yang didapatkan. Ya mungkin saja mbaknya benar-benar sudah dipercaya sama majikan. Jadi mbaknya bisa ke sana kemari naik bus, jalan-jalan meskipun capek ya, tapi mbaknya benar-benar nggak diambil beban kayak gitu. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan ya kalian saat ini masih ada di PT atau mungkin sudah berada di Singapura ya, masih awal, oke. So di sini biasanya kalau masih awal tuh biasanya mungkin majikan kalian itu kan punya saudara atau punya ibu, itu akan dibawa ke rumah saudaranya, dibawa ke rumah ibunya, ya otomatis di sana kalian juga disuruh untuk bersih-bersih kayak gitu kan. Nah itu ada juga yang mengeluh, Mbak kenapa toh aku tuh kalau setiap hari Rabu, setiap hari Kamis selalu diajak ke rumah si ibunya, selalu diajak ke rumah saudaranya untuk membersihkan rumah kayak gitu, tapi di sana saya nggak dibayar. Nah itu kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, ya
wajar. Karena apa? Saya di sini ngomong wajar karena apa? Memang seperti itu teman-teman ya. Ibaratnya lah, kita itu dikasih makanan dari sana, kita sudah pasti mau kan. Terus apakah kalau kita dikasih makanan dari sana kita akan diam aja di sana, kita nggak buat kerja apa-apa ya? Pastilah kalau kita berbuat baik insya Allah akan tumbuh kebaikan juga. Keluarga majikan bakalan suka sama kita. Sama halnya seperti ibaratnya ya, kita itu bekerja di rumah majikan tapi nggak hitung-hitungan. Maksudnya kita itu di sini benar-benar yang namanya loyal ya. Kita nggak bakalan yang namanya perincian banget soal pekerjaan. Misalkan ya saya kasih tahu, kalau kita pulang dari liburan teman-teman, misalkan melihat rumah itu berantakan, ya ada tuh sebagian yang ibaratnya berpikir, ah nggak mau tahu lah, ini kan hari liburku, libur total, aku di sini nggak dibayar, pokoknya aku juga nggak mau yang namanya bekerja, aku akan bekerja di hari besoknya, kayak gitu. Tapi ada juga yang berpikiran, majikanku baik kok ya, pengertian, kalau aku ulang tahun ada sesuatu, kalau hari raya aku dapat sesuatu, misalkan kalau Chinese New Year aku juga dapat sesuatu dari majikan. Nah dari situ kita berpikir ya teman-teman, jangan sampai kita mau pengennya enaknya aja tapi kita nggak mau yang namanya membantu, kita mengulurkan tangan itu nggak mau. Kalau bisa jangan lah mbak ya, jangan kukuh, jangan kekeh, jangan terlalu ego ya, kayak gitu, jangan terlalu emosi, bisa dibilang seperti itu. Jadi kita harus ibaratnya ringan tangan agar majikan itu suka sama kita. Karena apa? Kita hanya bisa membantu ya, kita hanya bisa membantu semampu kita saja ya, kayak gitu ya. Karena di sini kalau kita ibaratnya waktunya istirahat juga sudah istirahat ya, sang majikan bakalan ngerti, sang majikan bakalan tahu, yo ini waktunya kamu istirahat, harus pergi istirahat. Karena yang saya alami sendiri teman-teman di sini ya, saya sudah belasan tahun tuh ya, alhamdulillah nggak pernah yang namanya saya itu dipekerjakan sampai larut malam tuh nggak pernah ya, alhamdulillah. Pokoknya bersyukur banget ya, daripada nasib saya yang dulu waktu saya itu bekerja di Taiwan teman-teman, wah nasibnya itu parah banget ya. Saya nggak mau cerita yang di Taiwan karena saya di sini hanya fokus bekerja di Singapura saja ya. Karena di sini biar teman-teman semuanya juga pada semangat. Seperti itulah ya teman-teman, yang namanya kita kerja mengadu nasib, nasib nggak ada yang tahu. Pokoknya kita yang penting perbanyakin berdoa aja, minta sama Allah semoga diberikan kemudahan di setiap urusan kita, semoga kita bisa finish kontrak ya. Seperti itu saja. Oke, so di sini buat teman-teman semuanya yang kepengen yang namanya buka Bank BNI yang ada di Singapura, itu bagaimana caranya ya? Kalian hanya cukup datang ke City Plaza ya mbak ya, karena untuk buka rekening Bank BNI itu hanya di City Plaza, oke, yang ada di lantai 1. Dengan persyaratan kalian cukup bawa paspor, work permit, uang $110 ya, dan nanti kalian bakalan dibuatkan buku rekening sekaligus ATM-nya, oke. Dan di sini kalian jangan lupa untuk memintanya ya, karena kemarin ada yang komen di YouTube ini, Mbak saya udah buka rekening tapi kok nggak dikasih ATM. Loh gimana toh ya, kalau buka rekening yaitu dikasih buku rekening dan ATM-nya juga dikasih, harus diminta mbak ya, jangan sampai lupa itu, oke. So setelah itu 3 hari kemudian nomor ATM ini akan aktif ya teman-teman. Setelah aktif kalian wajib yang namanya mengganti PIN baru ya, nomor PIN-nya harus diganti. Kalian datang aja ke Raffles Place, oke. Untuk videonya saya sudah buatkan dengan judul lokasi ATM Bank BNI di Singapura. Semoga saja bisa bermanfaat, semoga saja video itu bisa membantu kalian untuk bisa datang ke Raffles Place sana mengganti dengan PIN baru ya, nomor PIN baru, oke. Semoga saja kalian semuanya kalian bisa berhati-hati saat kalian menerima gaji penuh itu. Jadi di situ kalian harus bisa yang namanya sudah mulai memanage keuangan kalian masing-masing ya mbak ya, harus diperinci tuh. Untuk keluarga sekian, untuk kalian sendiri sekian, untuk yang ditabung sekian ya. Jadi jangan sampai nantinya itu kalian sudah bekerja lama di Singapura akan sia-sia. Karena apa? Sudah capek, sudah lelah tapi nggak punya apa-apa, kan akhirnya rugi sendiri
Nggih napa mboten ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk kalian semuanya di sini saya selalu memberikan support, selalu memberikan saran yang terbaik. Pokoknya saya selalu ngasih semangat ya agar kalian semuanya bisa menjadi orang yang sukses, bisa membahagiakan keluarga kalian dan juga bisa memberikan masa depan kepada keluarga ya, terutama pada anak-anak kalian. Oke, pokoknya tetap semangat, positive thinking, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.